Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. "Halo, dan kamu adalah?" tanyaku. "Fred," katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? "Fred mau main." Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya ku habiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi ku ikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. "Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil." Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. "Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang." Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. "Kami bayar 2 kali lipat." Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang, dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun, yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu, dan dia punya hak untuk berkencan.
Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu. Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja."
Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan. Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru, yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang.